Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Bersama Musa Jafam kita akan berbagi tentang pentingnya media tanam dan juga perangsang akar di dalam pembuatan bibit anggur. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberi kesehatan, kewarasan, kekuatan, kelancaran ibadah dan rezekinya dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di kesempatan ini Musa Jafam akan menyampaikan bahwasannya di dalam pembuatan bibit anggur, media tanam dan perangsang akar itu sangat dibutuhkan. Karena teman-teman, di kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan pembuatan bibit yang saya mencoba dengan media tanam itu tanah langsung dan tanpa perangsang akar, ternyata gagal teman-teman. Jadi teman-teman, di dalam membuat bibit anggur sebaiknya diawali dengan perangsang akar teman-teman. Jadi pohon anggur yang sudah kita siapkan, kita potong 3 ruas itu direndam di dalam obat perangsang akar. Teman-teman bisa membelinya ataupun dengan bawang merah yang diiris-iris lalu dimasukkan di dalam tempat, terserah mau ember atau gelas, dikasih air sedalam 3 cm teman-teman. Lalu potongan-potongan batang anggur yang akan kita buat bibit kita rendam sedalam 3 cm, lalu kita diamkan selama sekitar 10 menit teman-teman. Barulah kita tancapkan di dalam media tanam yang sudah kita siapkan. Dan teman-teman bisa melakukan itu pada media tanam yang kita masukkan di dalam polybag, atau bisa kalau tidak ada media tanam minimal tanah yang gembur teman-teman. Karena apa? Karena calon akar yang akan keluar, kalau memang tanahnya terlalu padat teman-teman, itu akan sulit ditembus dan bisa gagal, karena ini juga sangat mendukung di dalam pembuatan bibit anggur. Jadi kalau bisa sebaiknya polybag dikasih media tanam atau minimal tanah yang gembur, lalu kita tancapkan di situ teman-teman, lalu kita tempatkan di tempat yang teduh. Sampai beberapa hari akan muncul tunas-tunas dan akan muncul juga akar-akar pendukungnya, sehingga nanti kalau sudah terlihat akarnya terlalu banyak, bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih permanen. Dan marilah teman-teman kita saksikan pembuatan bibit yang tidak memakai perangsang akar dan juga hanya tanah biasa, ternyata gagal teman-teman. Jadi bagi teman-teman pemula, sekali lagi, kalau membuat bibit sebaiknya dengan perangsang akar dan media tanam. Dan itu sekali lagi bisa dengan membeli di toko obat-obat, yaitu perangsang akar. Kita bisa menyampaikan pada penjualnya obat perangsang akar untuk pembuatan bibit anggur gitu, atau bisa dengan memaksimalkan apa yang ada di rumah, yaitu dengan bawang merah kita iris-iris, kita masukkan suatu tempat sedalam 3 cm, lalu kita rendam selama 10 menit teman-teman. Barulah kita tancapkan pada polybag yang telah kita siapkan. Sekali lagi, pentingnya media tanam dan perangsang akar pada pembuatan bibit itu adalah sangat penting teman-teman, sangat mendukung. Dan inilah buktinya pembuatan bibit tanpa perangsang akar dan juga media tanam tanah biasa yang terlalu padat, ternyata gagal pembuatan bibitnya. Marilah kita saksikan, inilah keadaan bibit yang gagal tersebut. Teman-teman, jadi inilah keadaan pohon anggur yang saya buat sebagai bibit, ternyata gagal. Karena apa? Karena media tanamnya ini hanya tanah biasa,
saya masukkan ke dalam polybag seperti ini. Ini tanpa media tanam teman-teman, cuman tanah biasa. Saya masukkan ke dalam polybag, lalu potongan-potongan batang anggur yang saya siapkan untuk membuat bibit langsung saya tancapkan di sini tanpa perangsang akar teman-teman. Jadi karena tanpa perangsang akar dan juga cuman media tanam tanah apa adanya, ternyata gagal teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama teman-teman pemula di dalam membuat bibit. Sebaiknya menggunakan media tanam dan juga dengan perangsang akar teman-teman. Karena apa? Karena ini bukti bahwasanya pembuatan bibit dengan perangsang akar itu sangat dibutuhkan. Walaupun ada yang tumbuh, tetapi ternyata hanya sekian persen, banyak yang tidak berhasil teman-teman. Jadi sebaiknya sekali lagi buat bibit secara prosedural. Dan bisa teman-teman membuka pada video saya yang dulu, dimana saya pernah menyampaikan pada video saya bahwasanya membuat bibit anggur itu sangat mudah. Di sana saya sampaikan dari awal sampai pertumbuhannya. Dan silahkan dipraktekkan, semoga bisa berhasil dan bisa ditanam sesuai dengan harapan teman-teman semua. Dan sekali lagi, pembuatan bibit seperti ini jangan sampai terulang lagi. Dan kenapa jadi begini? Coba kita lihat apakah ada akarnya atau tidak. Kita akan mencobanya teman-teman. Nah teman-teman, tidak ada akarnya ya. Tidak ada akar yang tumbuh teman-teman. Karena apa? Karena medianya cuma tanah biasa, mungkin sulit ditembus oleh calon akar. Dan juga secara kebetulan ini tidak memakai perangsang akar, jadi gagal. Semoga teman-teman ini menjadi sekali lagi pelajaran di dalam pembuatan bibit anggur. Sebaiknya dengan menggunakan perangsang akar. Tidak ada akarnya teman-teman. Sekali lagi, ini bukti bahwasanya pembuatan bibit memerlukan perangsang akar. Dan yang paling mudah, sekali lagi, bisa memaksimalkan apa yang ada di rumah teman-teman dengan mengiris-iris bawang merah, dimasukkan ke suatu tempat, dan batang-batang calon bibit seperti ini bisa kita rendam 3 cm selama 10 menit, lalu kita tancapkan pada media tanam yang lebih istimewa, lebih baik, minimal tanah yang gembur. Kalau bisa media tanam yang standar agar hasilnya bisa maksimal. Demikian dari Musa Jafam. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share, biar ke depan channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan kita bisa selalu berbagi ilmu tentang pengangguran. Dan dari Musa Jafam, dari awal sampai akhir pembuatan video, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.